Video ini disponsori oleh Metaverse dan Nas Academy Crypto Creator Fellowship. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa mengunjungi metaverse.fund dan juga nasacademy.com. What's up guys, Pramestuja here, dan di video kali ini aku mau share tentang my thoughts and personal opinions on NFT. Jadi personally aku sangat excited teman-teman dengan perkembangan NFT yang akan mendatang teman-teman. Aku suka banget baca-baca kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di masa mendatang jika NFT akan semakin banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau sekarang NFT kan masih kebanyakan misalnya dipakai untuk collectible items seperti digital art dan lain-lain. Nah, tapi penasaran nggak sih teman-teman, kalau di masa mendatang NFT itu juga bisa loh dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pada dasarnya barang-barang di bumi ini semuanya bisa ditokenisasi teman-teman, sehingga kepemilikan atau ownership-nya bisa tercatat dalam blockchain. Tentu nanti bagaimana cara adopsinya akan menjadi sangat menarik teman-teman. Contoh yang paling mudah itu misalnya properti teman-teman. Anggap aja si A punya tanah petak kosong lalu dibangun sebuah ruko. Lalu si A menyewakan ruko tersebut ke si B. Walaupun si B menggunakan ruko tersebut, namun si A tetaplah pemilik yang sah terhadap ruko tersebut kan. Nah, karena surat tanah dan izin kepemilikannya masih atas nama si A. Nah, jika si B benar-benar mau membeli ruko tersebut, selain serah terima ruko, mereka juga perlu balik nama untuk mendapatkan sertifikat kepemilikannya, yang mana sangatlah mahal dan bisa jadi proses yang lama, teman-teman. Nah, kalau nanti ruko tersebut ditokenisasi dalam sistem blockchain, kalau si B mau beli kepemilikan ruko tersebut, si A bisa langsung aja transfer NFT ownership ke B, teman-teman, dengan smart contract. Keren banget kan? Nah, kerennya lagi, dengan adanya smart contract, itu udah menjadi seperti jasa orang ketiga, teman-teman. Jadi misalnya, kadang galau nggak sih kalian kalau mau beli barang via WhatsApp, kita harus transfer dulu ke penjual, yang mana kita mengambil banyak resiko, seperti penjualnya kabur, ambil duitnya tanpa mengirim barang, dan lain-lain. Nah, makanya sekarang kita sering jual beli lewat e-commerce. Jadi kita bayarnya melalui e-commerce platform hingga barang dikirim dan transaksi selesai. Baru e-commerce tersebut mengirim uang tersebut ke penjual. Nah, dengan smart contract di NFT, smart contract di NFT juga seperti itu. Tapi bedanya, ini semua akan menjadi lebih otomatis dan tidak dikenakan biaya. Kalau kita misalnya menggunakan e-commerce, seringkali penjual melakukan bagi hasil, sehingga barangnya cenderung dinaikkan harganya. Jadi konsumen yang lebih dirugikan karena harus membayar fee yang lebih mahal untuk barang tersebut. Kalau di smart contract NFT nanti, saat transaksi, kita juga mengirimkan uang ke temporary wallet, teman-teman. Lalu dengan smart contract, saat jumlah uang dan barangnya sudah tepat, maka akan otomatis mengirimkan digital asset ke pembeli dan meneruskan uangnya ke penjual. Jadi tidak perlu menggunakan jasa ketiga ataupun jasa e-commerce, teman-teman. Sehingga lebih praktis dan lebih murah, karena tidak menggunakan pihak ketiga seperti e-commerce maupun pihak ketiga lainnya. Jadi begitu guys, aku excited banget dengan perkembangan NFT di masa-masa mendatang, karena tokenization sudah dipakai secara lebih banyak lagi di masa-masa sekarang, dan aku percaya di masa mendatang akan jauh lebih banyak lagi. Bisa di e-commerce, lagu, digital art, dan lain-lain teman-teman. Jadi buat teman-teman yang merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe to this channel. And akhir kata, nama aku Pramestuja. I'll catch you in the next one. Stay awesome and have a beautiful day. Cheers!